Halo, perkenalkan nama saya Puthainita Agustini Alit Mandala dengan NIM 2113071036. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall, absorpsi, liofil, dan juga liofob. Sebelum kita melaksanakan praktikum, kita harus mengetahui apa sih itu koloid. Koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antara dua atau lebih partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang tersebar secara merata di dalam zat lain, yaitu medium pendispersi. Partikel dalam suatu koloid sangat kecil, sekitar 1-100 nanometer. Jadi akan sangat sulit untuk dilihat dengan mata. Lalu apakah sifat koloid hanya 3? Tentu jawabannya tidak. Selain efek Tyndall, absorpsi, liofil, dan liofob, terdapat sifat koloid lainnya seperti gerak Brown, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis, dan juga koloid pelindung. Percobaan pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid. Partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkah cahaya dapat dihamburkan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada 3 buah gelas dan juga sendok sebagai pengaduk, ada garam, ada kopi, ada susu bubuk, ada kertas, air, pas label dan juga pulpen, dan senter. Pertama, siapkan 3 buah gelas, kemudian beri label dari sebelah kiri, yaitu label A, label B, dan label C. Selanjutnya, pada gelas A, kita akan beri garam dengan takaran 2 sendok makan. Selanjutnya, pada gelas B, kita akan memberikan kopi sebanyak 2 sendok makan juga. Selanjutnya, pada gelas label C, kita akan beri susu bubuk sebanyak 2 sendok makan juga. Lalu kita beri air kepada masing-masing gelas dengan takaran kira-kira 200 ml. Kemudian, aduk ketiga gelas ini hingga merata. Setelah ketiga gelas ini diaduk hingga merata, selanjutnya pada masing-masing gelas disenteri menggunakan senter ke arah dinding yang sudah ditempeli kertas. Kemudian amati apa yang terjadi dan masukkan pada laporan. Gelas A pada larutan garam tidak memiliki warna sehingga berkah sinar yang berasal dari senter tidak terlihat dan sinar tersebut hanya berjalan lurus menembus larutan tanpa penghamburan saat melewatinya. Untuk gelas B pada campuran kopi dan air berwarna coklat dan keruh. Pada larutan kopi, berkah sinar tidak dihamburkan maupun berjalan lurus melainkan tertahan saat melewatinya. Sedangkan gelas C pada campuran air dan susu bubuk berwarna putih dan keruh. Berkah sinar yang berasal dari senter yang kemudian melewati larutan susu akan dihamburkan dan akan menimbulkan berkah sinar pada layar dan menyebar. Percobaan kedua yaitu absorpsi, yang merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gelas, ada gunting, ada vitasimin, ada betadin, dan juga ada air. Dan selanjutnya ada timer.
Langkah pertama yaitu tuangkan air ke dalam gelas sebanyak 200 ml. Selanjutnya, masukkan betadine sebanyak 4 tetes. Kemudian, gunting vitamin dan masukkan ke dalam gelas. Lalu, amati reaksi dan hidupkan timer. Di sini sudah terlihat bahwa air yang tadi diberi betadine sudah bening dengan waktu 12 detik. Selanjutnya masukkan lagi betadine dengan takaran yang sama yaitu 4 tetes. Kemudian ukur waktu hingga air tersebut bening kembali atau tidak berwarna. Setelah diberikan betadine dengan 4 tetes untuk langkah kedua, di sini sudah terlihat bahwa air bening kembali dengan waktu 1 menit. Vitamin C mampu menjernihkan larutan betadine karena vitamin C merupakan asam askorbat dan betadine merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodium. Jadi, asam askorbat ini dapat dioksidasi oleh iodium sehingga dari oksidasi inilah mengakibatkan iodium berubah menjadi iodium. Akibatnya, iodium yang terlarut akan hilang dari air dan warna air akan kembali menjadi tak berwarna. Praktikum selanjutnya yaitu liofil. Liofil adalah partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Masukkan air ke dalam panci sebanyak 750 ml. Kemudian masukkan bubuk agar-agar ke dalam panci yang telah berisi air. Lalu aduk menggunakan sendok hingga merata. Selanjutnya nyalakan kompor dan aduk perlahan menggunakan sendok hingga merata. Setelah mendidih, matikan kompor dan tuang campuran agar-agar ke dalam cetakan. Lalu, agar-agar yang sudah ada di dalam cetakan selanjutnya didinginkan. Agar-agar merupakan koloid jenis gel dengan medium pendispersi padat dan medium terdispersi cairan. Bubuk agar-agar yang dilarutkan bersama dengan air kemudian dipanaskan dan akan terbentuk gel. Molekul agar-agar dan air akan bergerak bebas ketika dipanaskan. Setelah dipanaskan, campuran tersebut dituang ke wadah dan didinginkan. Maka molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk seperti wadahnya, sehingga terbentuklah sistem koloid padat cair. Sifat selanjutnya yaitu liofob. Liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada gelas, sendok, gunting, ada mayonnaise dan juga air. Langkah pertama yaitu gunting terlebih dahulu mayonnaise. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan mayonnaise ke dalam gelas. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas hingga penuh. Selanjutnya aduk dan amati apa yang terjadi. Mayonnaise sebagai fase terdispersi tidak mau menarik medium pendispersinya yaitu air. Partikel-partikel terdispersi tidak mau berinteraksi dengan molekul air sehingga tidak ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Maka dari itu, campuran air dan mayonnaise tidak bisa terlarut secara sempurna.